Kenapa seorang penjual selalu menjadi budaknya pembeli? Harus melayani dan lain sebagainya. Karena apa? Si penjual butuh jualannya dibeli. Jadi ini, rasa butuh itu yang menjadikan kita itu lemah. Tidak bisa menjadi fa'anta nadhiruhu. Tidak bisa menjadi orang yang setara dengan orang tersebut. Ini. Istaghni amman syi'ta fa'anta nadhiruhu. Wahtaj ila man syi'ta fa'anta asiruhu. Kalau kita itu kemudian butuh kepada sesuatu yang lain, fa'anta asiruhu, maka kita menjadi budaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam jumpa. Kita kembali ketemu di channel saya, ya, Muhammad Nurul Banan. Yang kali ini, pada kesempatan ini, saya akan membicarakan tentang apa itu kekayaan sejati. Sehingga kita bisa menggunakannya untuk mensejahterakan kehidupan kita, untuk menaklukkan pertarungan dengan duniawi ini. Ya, alam dunia ini pertarungan loh, ya. Nah, ini nanti kita gunakan. Kita harus tahu apa ini kekayaan sejati, bagaimana kemudian kita melakukan trik agar kita itu menjadi orang yang katakanlah mampu menaklukkannya. Ya, saya sendiri ya jelas belum bisa ya. Mungkin kalau dihitung-hitung nilai, ya mungkin nilai saya baru 11 dari 100. poin 100. Ya, di dalam mengamalkan loh. Karena saking beratnya kok. Tapi ini tugas semua manusia. Dan ini harus saya sampaikan. Karena apa? Walaupun ya jelas saya sebagai manusia belum mampu, baru mencapai angka 11 dari poin 100, tapi ya tetap harus saya sharingkan kepada yang lain, ya, supaya bareng-bareng kita mengamalkannya, kayak gitu. Assalamualaikum teman-teman. Ini saya ngasih informasi, saya buka lagi kelas training virtual selama 6 hari full. Dan tentu harga lebih murah, karena durasi waktunya tidak sampai 1 minggu, hanya 6 hari. Yakni kelas S2 uang untuk batch yang kedua. Kalau Anda rezekinya suka macet-macet, atau Anda rezekinya sudah lancar, tapi tidak ingin macet, sebaiknya ikuti kelas S2 uang ini. Segera daftar dengan membaca keterangan di deskripsi. Jadi begini, yang namanya kaya. Kaya itu adalah saat dimana kita itu sudah tidak lagi membutuhkan sesuatu. Kalau kita itu kok kemudian sudah tidak merasa tidak butuh, maka itulah kekayaan yang sejati. Karena hakikat kemiskinan itu apa? Yang namanya kemiskinan atau kefakiran itu adalah rasa butuh itu. Kalau kita butuh, ya, akhirnya apa? Kita itu ketika butuh, kita siap sedia untuk menghamba. Ini sudah pasti. Kita butuh uang. Ya. Akhirnya apa? Kita bersedia disuruh-suruh orang menjadi karyawan. Kemudian apa? Disuruh kerja 8 jam. Itu dikarenakan kita terpacu oleh yang namanya rasa butuh. Gara-gara butuh uang, kita harus kerja menjadi budak. Iya kan? Iya. Gara-gara kita butuh uang, kita disuruh-suruh oleh orang lain. Kita disuruh-suruh menyelesaikan pekerjaan orang lain. Jadi yang namanya rasa butuh inilah kefakiran yang sebenarnya. Maka kalau kita sudah tidak butuh, kita lepas apa enggak? Lepas. Lepas dari yang namanya perbudakan. Lepas dari yang namanya dikontrol oleh kehidupan. Ini. Lah, cuma persoalannya, kita itu sebagai makhluk, kita itu diberi satu sistem, di mana sistem ini saya sebut sistem self benefit. Sistem di mana si makhluk ini butuh asupan nutrisi untuk menghidupi dirinya sendiri.
Dan ini terjadi pada semua makhluk. Tanpa terkecuali. Ini, baik itu benda mati maupun benda hidup, semuanya itu ada sistem self-benefit-nya. Benda mati misalkan. Benda mati, misalkan handphone. Handphone itu supaya dirinya eksis, dia butuh energi listrik ya, yang mengalir ke dalam tubuhnya. Makanya kemudian dia butuh charging, iya kan? Iya. Ketika si handphone ini di-charging, dia mengisi daya kepada tubuhnya sendiri. Dan dia membutuhkan yang namanya energi listrik. Ini benda mati loh. Kayak gitu. Yang namanya hujan. Hujan itu benda mati. Dia butuh air. Ya, butuh lautan untuk menyerap energi awan, kemudian apa? Untuk menyerap energi air yang kemudian diserap menjadi awan, dari awan kemudian diturunkan hujan. Jadi hujan ini benda mati. Tapi dia butuh self benefit. Bagaimana dia itu mengonsumsi nutrisi untuk dirinya sendiri. Akhirnya dia butuh air laut. Ini benda mati. Kayak gitu. Yang namanya listrik, itu jelas benda mati. Tapi dia butuh sinar matahari sebagai tenaga surya, listrik tenaga surya. Atau mungkin dia butuh air sebagai listrik tenaga air. Atau dia butuh nuklir. Atau dia butuh angin. Dan seterusnya. Jadi semua benda mati itu ada self benefit. Kayak gitu. Untuk menutrisi dirinya sendiri. Lah apalagi kita, makhluk hidup. Apalagi manusia. Ya. Kamu butuh yang namanya udara, oksigen. Butuh karbodioksida. Ini baru dari sistem nafas. Sistem perut ini loh yang paling Sensitif. paling sensitif itu perut itu kan. Jelas butuh nasi, butuh sate, butuh kambing, butuh kangkung. Saat kita makan, kita itu sedang menutrisi tubuh kita sendiri bagaimana tubuh kita eksis hidup. Ini namanya self benefit. Nah, kehidupan ini, semua makhluk itu dicipta dengan sistem seperti itu. Sistem, dia itu kemudian membutuhkan kepada energi lain agar dirinya itu eksis. Itu loh. Butuh nutrisi butuh memberikan nutrisi kepada dirinya sendiri. Lah, karena ini kemudian ada ketergantungan antara satu makhluk dengan makhluk lain itu saling keterkaitan, saling bergantung. Ketika saling bergantung, karena mereka itu butuh makan, mereka butuh menutrisi tubuhnya sendiri, akhirnya tercipta rasa butuh. Nah, ketika tercipta rasa butuh, disitulah rasa butuh itu yang kemudian disebut dengan nama kefakiran atau kemiskinan. Makanya sebenarnya kemiskinan itu adalah bahan dasar kehidupan. Tanpa kemiskinan, tanpa rasa butuh, kehidupan ini tidak jalan. Kayak gitu. Jadi setiap kita itu punya bahan dasar kemiskinan semuanya. Kita butuh nasi kok kita fakir kepada nasi. Kayak gitu ya. Kita butuh oksigen, kita fakir kepada oksigen. Ini. Nah, sementara yang namanya kekayaan itu apa? Kekayaan itu adalah rasa di mana kita sudah tidak butuh. Padahal kita butuh yang namanya self benefit. Di mana self benefit selalu menuntut kepada rasa butuh. Nah, kekayaan itu adalah lepasnya diri kita dari rasa butuh. Kira-kira kita bisa kaya sejati apa enggak? Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Itu ya. Nggak akan pernah bisa kita itu hidup sendiri itu nggak bisa. Kita selalu bergantung dengan makhluk lain. Mau sekaya apapun ya kita butuh oksigen lah. Mungkin banyak itu para santo atau para Buddhis, para sufi yang mereka punya kemampuan tidak makan selama hidup ada. Tapi ya mereka tetap butuh oksigen. Karena mereka bukan jenazah. Kalau sudah menjadi jenazah lah,
dipendam sendiri di dalam kuburan mungkin nggak masalah. Ini persoalannya. Kita itu ada satu sistem yang namanya sistem self benefit. Kayak gitu. Lah, ketika kita sudah mencapai titik di mana kita itu memang tidak membutuhkan lagi, ini yang namanya kekayaan yang sejati. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan kan, kenapa sih kita mau diperbudak oleh orang lain? Tenaga-tenaga kita sendiri, waktu-waktu kita sendiri. Kayak gitu kan, skill adalah skill kita sendiri. Kok mau-maunya waktu yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, pikiran yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, skill yang kita miliki, diberikan untuk menyukseskan, untuk menyelesaikan pekerjaan orang lain sebagai karyawan. Kita sebagai karyawan, itu semua skill yang ada pada diri kita, kemampuan yang ada pada diri kita, diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan orang lain. Kan perbudakan betul-betul kan? Iya. Kok mau-maunya? Ya karena kita butuh uang. Betul? Betul. Ini loh, saya punya ilmu. Mungkin ya, dikatakan oleh orang saya punya ilmu. Kayak gitu. Kok mau-maunya? Saya kemudian menghabiskan waktu, menyempatkan waktu untuk berbagi di YouTube. Harus rekaman, harus recording, harus shooting, harus punya materi yang apa yang akan disampaikan. Ya karena saya butuh. Ya, kalau saya tidak butuh, saya tidak mau menjadi budaknya YouTube loh. Saya nggak mau jadi budaknya YouTube, tapi karena butuh. Berbagai macam kebutuhan, kepentingan diri saya untuk bisa eksis, akhirnya saya bersedia menjadi budaknya YouTube, alias menjadi budaknya subscriber. Jadi ini para penonton itu adalah tuan-tuan saya yang memperbudak saya. Kenapa saya diperbudak oleh para penonton? Kenapa saya diperbudak oleh sistem YouTube? Karena saya butuh. Ini. Kalau saya menghindari rasa butuh ini, justru saya binasa. Ini, saya binasa. Ya karena apa sih? Banyak kepentingan saya yang kemudian tidak bisa sukses kalau saya tidak mau menjadi budaknya YouTube, tidak mau menjadi budaknya penonton. Ini. Nah, maka kemudian sesuatu itu kalau sudah tidak butuh itu memang sudah susah untuk ditaklukkan. Ini. Susah sekali untuk ditaklukkan. Saya kasih contoh. Biasanya orang kaya itu suka mengendalikan kepada orang. Kenapa dia sedekah? Kebanyakan karena ingin dihormati, ya kan? Sudah berbuat baik, merasa menolong orang lain. Ya pasti di situ ada self benefit yang bekerja, di mana dia itu butuh dihargai. Kayak gitu loh. Kalau kemudian disakiti, wah bisa mengutuk langsung. Dan bukan cuma manusia umum, saya juga pasti seperti itu kok. Kualat, kayak gitu. Sudah dibantu kok malah. Karena memang dia ada kebutuhan self benefit sehingga dia bertindak baik. Karena dia bertindak baik, ya, kemudian ada self benefit yang bekerja, dia ingin dihargai. Kayak gitu. Nah, ketika kita itu kemudian ingin dihargai, di sini ada self benefit yang bekerja. Kita itu butuh menutrisi rasa berharga di dalam diri kita. Loh, biasanya kan orang kaya itu, ya, kalau dia itu membantu, ya pasti ingin dihormati, ingin dihargai. Kayak gitu. Kalau tidak dihargai, dia ngamuk. Tersinggung, itu manusiawi loh, bukan kesalahan, bukan. Itu manusiawi. Dia pasti tersinggung. Tapi, kalau kemudian orang yang dikasih bantuan uang, dia menolak, si orang kaya bisa apa coba? Dia mau membantu. Seret. Tapi bantuannya, saya nggak mau nerima. Si orang tua bisa berbicara, bisa menuntut supaya dia dihormati apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau ingin lepas dari perbudakan orang kaya mudah, jangan terima bantuannya. Nah ya silakan kalau nggak butuh duit, kayak gitu kan. Ini loh, kita itu ada sistem self benefit yang bekerja kepada kita. Makanya kita selalu butuh. Rasa butuh itu adalah kefakiran. Kalau kita itu tidak ingin menjadi budak sesuatu, ya sudah, kita jangan mau menjadi hambanya.
syaratnya kita tidak menjadi hambanya, kita itu tidak butuh. Nah, ini kekayaan sejati itu. Makanya ada pepatah yang mengatakan istaghni amman syi'ta. Istaghni semugiyo sapa sira. Aman saking wong syi'ta kang karep sapa sira, fa anta mongko utawi sira iku nadhiruhu, menjadi setara dengan dia. Kalau kamu itu kemudian ingin memiliki kekayaan sejati, maka kamu itu jangan butuh kepada dia. Kalau kamu sudah tidak butuh kepada dia, fa anta nadhiruhu, maka kamu sudah setara dengan dia. Itu. Mungkin kamu nangis-nangis karena menghamba kepada orang kaya. Kalau kamu sudah tidak butuh dengan orang kaya tersebut, ya sudah kamu setara dengan orang kaya tersebut. Caranya apa? Jangan menerima bantuan duitnya. Selesai sudah. Asal tidak butuh. Tapi kalau masih terima bantuannya orang kaya, ya sudah kita menjadi budaknya terus. Itu. Murid kenapa menjadi budaknya guru? Karena dia butuh ilmunya. Kalau kemudian dia itu pingin tidak butuh, gampang kok. Terus jadi orang bodoh. Ya, orang bodoh sebetulnya orang yang tidak mau menjadi budaknya orang pintar. Tapi silakan jalani kalau tidak mati sendiri. Ini. Kenapa seorang murid itu bersedia menjadi budaknya guru? Karena dia butuh dengan ilmunya. Kayak gitu. Kenapa kemudian seorang pembeli selalu menjadi budaknya penjual? Karena butuh dengan barang dagangannya. Kenapa seorang penjual selalu menjadi budaknya pembeli? Harus melayani dan lain sebagainya. Karena apa? Si penjual butuh jualannya dibeli. Jadi ini, rasa butuh itu yang menjadikan kita itu lemah. Tidak bisa menjadi fa'anta nadhiruhu. Tidak bisa menjadi orang yang setara dengan orang tersebut. Ini. Istaghni amman syi'ta fa'anta nadhiruhu. Wahtaj ila man syi'ta fa'anta asiruhu. Kalau kita itu kemudian butuh kepada sesuatu yang lain, fa'anta asiruhu, maka kita menjadi budaknya. Sudah jelas. Tadi sudah bolak-balik saya sampaikan. Kita mau menjadi karyawan, disuruh-suruh oleh bos kita. Ya karena kita butuh duitnya. Kayak gitu. Bos kita berusaha kemudian menyayangi kepada karyawannya, menggaji dan mensejahterakan karyawannya. Karena apa? Karena dia itu butuh diselesaikan pekerjaannya oleh si karyawan, disukseskan ya visi misinya oleh si karyawan. Makanya akhirnya apa? Dia mengabdi kepada karyawan dengan memberikan kasih sayang. Maka fa'anta asiruh, kalau kita butuh, kita menjadi budaknya. Wa ahsin ila man syi'ta fa anta amiruhu. Kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan menjadi pemimpinnya. Kalau kita itu ingin menjadi pemimpin bagi orang lain, mudah. Berbaik hatilah kepada orang tersebut, dia akan tunduk. Karena al-insanu abdul ihsan, manusia itu hamba kebaikan. Kapan dia itu diberi kebaikan, maka dia akan tunduk. Maka mudah untuk menundukkan orang. Kasih terus kebaikan. Ini. Banyak ini. Subscriber, para penonton yang kemudian hormat sama saya, berbuat baik kepada saya. Kayak gitu. Yang tiba-tiba transfer, terima kasih Gus, kontennya ini, transfer duit sama saya loh. Itu banyak juga yang kayak gitu. Mereka hormat kepada saya karena saya mereka itu merasa diberi kebaikan oleh saya. Jadi kalau kita itu kemudian memberikan kebaikan kepada orang lain, maka fa'anta amiruhu, kita menjadi pemimpinnya. Itu. Kita menjadi pemimpinnya. Mungkin saya dinilai berbuat baik, memberikan konten-konten pemberdayaan diri kepada para penonton. Akhirnya ya mereka hormat karena merasa diberi kebaikan. Nah, sekarang kita kembali pada persoalan tadi, self benefit. Kita menjadi lemah karena self benefit ini. Tapi sekaligus kita itu hidup dari self benefit. Karena setiap makhluk itu butuh asupan nutrisi kepada dirinya sendiri. Berarti sekarang kita tahu di mana kita punya titik lemah. Titik lemahnya di mana? Ketika kita itu butuh. Dan
Wa kanal insanu dha'ifa. Semua makhluk itu, semua manusia itu punya titik lemah. Jadi semua manusia itu punya titik lemah. Gimana titik lemahnya? Titik lemahnya ya ini pada self benefit. Kita butuh. Wa kanal insanu dha'ifa. Semua manusia itu dha'ifa, lemah. Itu. Titik lemahnya apa? Di sini ini, titik lemahnya itu dia itu selalu butuh. Karena apa? Ada sistem self benefit. Ada sistem benefit yang harus mengalir ke dalam dirinya. Entah itu dalam bentuk penghargaan, entah itu bentuk nutrisi makanan, entah itu bentuk keuntungan materi, entah itu bentuk keuntungan spiritual, entah itu bentuk value, entah itu bentuk ilmu, entah itu bentuk spirit, dan lain sebagainya. Kita itu selalu butuh kepada makhluk yang lain. Ini. Nah, rasa butuh ini yang menjadikan setiap manusia punya satu titik yang namanya dha'ifa atau titik lemah. Paham ya? Itu. Karena kebutuhan kita berada pada titik lemah. Setiap orang punya titik lemahnya. Ini, wa kanal insanu dha'ifa. Lah iya. Hidup itu ya saling melempar kotoran. Tapi kotoran tersebut yang dilempar oleh orang lain itu adalah self benefit yang diterima oleh orang lain yang menguntungkan dirinya. Artinya kayak gini, kita melempar kotoran, kotoran yang kita buang itu adalah sumber nutrisi hidup dirinya. Contohnya kayak gini. Yang namanya sistem moral membuang penjahat. Penjahat yang dibuang itu adalah kotoran, ya kan? Iya, betul. Tapi itu adalah nutrisi gizi, asupan gizi yang dibutuhkan oleh polisi. Iya kan? Berarti polisi itu makan kotoran berupa penjahat. Padahal penjahat adalah sesuatu yang dibuang oleh sistem moral. Paham? Paham. Dokter sama. Manusia itu, semua manusia itu membuang penyakit. Itu adalah asupan nutrisi bagi si dokter. Kalau tidak ada penyakit, dokter nggak makan. Tidak bisa eksis. Kayak gitu. Setiap manusia ingin membuang kotoran kebodohan. Itu yang diterima oleh guru. Menjadi aliran rezekinya. Menjadi aliran self benefitnya. Ini. Mungkin teman-teman di teman-teman penonton ini semuanya ya. Itu mereka sedang membuang kebodohan sebetulnya. Ya saya yang nerima kan. Ya, begitu saya pasang iklan, ikuti trading ini. Ya gitu kan. Ikuti ini. Mereka itu ikut trading saya karena mereka sedang membuang kebodohan. Saya yang menerima. Itu. Makanya ketika kita berak, ya, kita buang kotoran tinja, seret masuk ke spiteng. Dari spiteng kemudian airnya mengalir merembes ke ke dalam bumi. Akhirnya apa? Oleh tanah, ya, merembes ke tanah. Oleh tanah itu dijadikan sebagai asupan agar tanahnya itu cukup hara, cukup subur, ya kan? Iya. Ya sudah seperti itu terus. Ya, kalau kita itu ke spiteng aliran kotoran kita, akhirnya diasup oleh tanah, kayak gitu loh, sebagai unsur hara, kayak gitu. Lah kalau kita ngalirnya itu ke sungai, ya menjadi asupan makanan ikan kan? Iya. Ya sudah itu. Jadi setiap kita itu membuang kotoran, dan kotoran itu yang kemudian dikonsumsi oleh orang lain untuk mencukupi gizinya. Ini sistem kehidupan seperti itu. Makanya wa kanal insanu dha'ifa, setiap manusia punya titik lemah. Karena ternyata apa? Manusia itu selalu butuh kotoran dari makhluk lain untuk menghidupi dirinya. Ini sistem self benefit seperti itu. Lah, kalau kemudian kita itu punya rasa butuh, ya berarti setiap manusia punya titik lemah. Kita punya kelemahan semuanya. Coba kira-kira saya mati apa enggak? Kalau kemudian subscriber yang ada, penonton yang ada di YouTube ini, itu meninggalkan saya semua. Kira-kira gimana? Binasa saya kan? Saya binasa langsung. Saya ada ketergantungan.
demikian pula mereka para penonton itu juga sama. Mereka butuh buangan kotoran dari saya. Itu loh. Mereka butuh buangan kotoran dari saya. Terus sistem itu akan bekerja seperti itu terus. Begitu. Nah, ini berarti sudah jelas ya bahwa kita itu titik lemahnya dari diri kita karena ada sistem self benefit yang bekerja. Dan kalau kita itu tidak menggunakan sistem ini, maka kita itu tidak bisa eksis. Kayak gitu. Padahal yang namanya rasa butuh itulah yang kemudian menjadikan kita itu berada pada titik fakir. Kayak gitu, titik fakir. Nah, kayak gini. Manusia itu ketika sudah dihadapkan pada rasa butuh, itu daya tawarnya menjadi lemah sekali. Daya tawarnya menjadi lemah. Saya kasih contoh misalkan. Kamu sedang ditagih debt collector. Ya, sedang ditagih sama DC. Kemudian apa? Hari ini harus ada uang. Kepepet harus bayar hutang. Kalau tidak, masuk penjara. Karena saking kepepetnya, kamu cuma punya satu motor. Harga normalnya itu 10 juta misalkan motor tersebut. Kamu butuh uang 5 juta padahal. Tapi karena saking terdesaknya, saking butuhnya kepada uang untuk membayar DC. hutang, ya, membayar hutang ke DC, itu jadinya apa? Saking butuhnya ini ya, akhirnya motornya itu apa? Ditawarkan dengan harga murah, dengan harga bantingan. Sudahlah, 7 juta nggak apa-apa, yang penting saya bisa bayar hutang. Nah, iya kan? Iya. Jadi manusia itu, kehidupan ini ya, kalau kemudian kita itu dalam keadaan sangat butuh, maka kita menjadi sangat lemah. Mengapa manusia itu daya tawarnya itu lemah? Kayak gitu loh. Karena dia sangat butuh. Kayak gini. Coba misalkan. Saya kerap, sering malah saya itu. Memang sengaja untuk melatih mental saya juga. Mental bertarung. Kayak gitu kan. Jengkel sih enggak, tapi melatih mental bertarung. Sengaja kadang-kadang. Itu ya. Mungkin dari sekian ribu subscriber saya, dari sekian ribu penonton saya, ada satu yang ngeyel. Itu saya eyeli sekalian, saya lawan. Lah pikir saya, dari sekian ribu, ya, dari sekian ribu subscriber, satu pergi, saya rugi apa enggak? Enggak. Tidak kan? Enggak. Satu pergi gara-gara saya debat, saya tidak rugi. Kayak gitu loh. Ini berarti menunjukkan bahwa pada sistem tersebut, saya sudah tidak butuh hanya dengan satu orang yang pergi. Tapi kalau semuanya pergi, ya sudah, saya binasa. Kayak gitu loh. Ya. Semuanya, maka saya akan binasa. Maka kalau cuma satu, no problem. Nah, ini ketika kita itu sudah punya nilai di mana kita tidak butuh, itulah sebenarnya kekayaan. Cuma orang mencapai titik kekayaan yang sebenarnya tidak mungkin. Karena apa? Manusia akan sangat menjadi butuh apabila dia itu sangat membutuhkan. Berarti di mana titik lemah kita? Saat kita butuh. Saat kita sangat butuh. Itu loh. Maka kalau kita sudah sangat butuh, lemahnya itu nggak ketolongan. Ya Allah, ya kan? Coba. Kita paling dikasih uang 50.000 sama satu anggota DPRD. Ya kan? Ya. Kita dikasih uang 50.000 karena si anggota DPRD tersebut butuh suara kita. Lah uang 50.000 dipakai 1 jam, habis nggak? Habis. Uang 50.000 paling bisa menghidupi diri kita itu selama 1 jam. Tapi suara kita satu, itu bisa menghidupi si anggota DPRD selama 5 tahun. Iya kan? Ya, betul. 5 tahun. Tapi gara-gara kita merasa sangat butuh dengan uang, akhirnya kita lemah. Diri kita yang punya satu suara mampu menghidupi dia selama 5 tahun, kalah oleh uang 50.000. Karena apa? Kita sangat butuh kepada uang. Ini. Lemah jadinya manusia itu kalau sudah di titik ini. Gitu loh.
Nah, manusia itu daya tawarnya menjadi lemah di sini. Dia itu menjadi orang lemah di sini. Kalau kemudian rasa butuhnya itu semakin besar. Maka orang semakin rakus, dia semakin lemah. Kayak gitu. Orang semakin konsumtif, dia juga semakin lemah. Orang semakin ambisius, dia juga semakin lemah. Kenapa semakin lemah? Karena rasa butuhnya itu besar. Padahal istaghni amman syi'ta fa anta nadhiruhu. Kalau kita ingin setara, ya sudah istaghni. Kita itu harus memiliki rasa cukup. Itu. Maka rasa cukup ini kunci kekayaan yang sebenarnya. Daya tawar kita menjadi sangat lemah kalau kita itu kemudian merasa butuh. Coba itu para pelaku kriminal membayar berapapun kepada pengacara mereka lakukan. Karena mereka butuh. Terdesak, kalau tidak saya dipenjara seumur hidup. Sudah berapa triliun dikeluarkan. Ini loh ya. Karena apa? Dia dipicu oleh ini rasa butuh. Kita akan lemah sekali ketika kita itu dipicu oleh rasa butuh itu. Nah, sekarang seperti ini. Ketika kita itu punya rasa butuh, kita menjadi lemah. Sekarang triknya bagaimana? Supaya kita itu tidak selalu, ya, kita tidak selalu menjadi budak kehidupan. Supaya kita itu tidak terus-terusan menjadi orang yang lemah. Ini ada trik-triknya. Seperti ini. Yang pertama, uang dulu ya, supaya kita itu tidak butuh kepada uang. Tadi kan saya sudah menyebutkan, kalau kita butuh, apalagi sangat butuh, kita menjadi lemah. Nah sekarang, supaya kita tidak butuh kepada uang, bagaimana? Supaya kita itu tidak punya rasa butuh kepada uang, ini kita bisa melakukan trik dengan manajemen keuangan, di mana kita itu memiliki rekening, misalkan ya, punya rekening yang rekening tersebut memang sengaja kita biarkan terkumpul uangnya di sana. Ya sengajalah kita menyengaja punya uang yang tidak pernah kita ambil. Kayak gitu. Nggak pernah kita pakai. Ini bisa menjadi trik supaya kita tidak butuh sama uang loh. Ya misalkan kayak gini ya, kita punya tabungan 1 miliar. Kayak gitu. Kemudian apa? Kita masuk ke showroom. Kayak gitu. Terus melihat ada mobil Pajero Sport. Sementara mobil yang kita gunakan sehari-hari cuman mobil Panther harga 70 juta. Punya mobil Panther harga 70 juta, tapi kita punya rekening 1 miliar, 1 M. Kayak gitu. Kita masuk ke showroom, lihat Pajero Sport. Kemudian apa? Kita lihat Pajero Sport. Iya, ini harganya sih cuma 850 juta Pajero Sport. Saya beli sih bisa. Tapi buat apa sih? Dia merasa dia punya uang 1 miliar. Akhirnya apa? Tapi ya buat apa saya beli-beli Pajero Sport? Butuh juga enggak, saya pakai Panther juga sudah cukup. Karena apa? Ada rasa percaya dia punya uang 1 miliar. Ini trik seperti ini bisa kita gunakan supaya kita tidak begitu butuh kepada harta, kepada uang. Lihat Pajero Sport, ya nggak mau tunduk. Soalnya apa? Saya beli bisa, cuma saya nggak mau. Jadi, kalau kita itu ingin tidak butuh dengan sesuatu, kita harus mengkayakan diri kita dengan sesuatu tersebut. Caranya seperti itu. Kita harus mengkayakan diri kita dengan sesuatu tersebut. Kita konsumtif, itu bukan kita cari-cari hutangan. Kalau kita cari-cari hutangan, kita akan semakin lemah. Tapi apa? Kita cari tabungan. Supaya apa? Supaya kita, kemudian kalau tabungan kita banyak, kita merasa kaya. Kalau kita sudah merasa kaya, ya kita nggak begitu butuh. Kayak gitu loh. Dan kalau kita sudah tidak merasa butuh,
Ya, kalau kita sudah tidak merasa butuh, kita itu menjadi memiliki kekayaan yang sejati. Dan kehidupan ini adalah saling tawar. Banting-bantingan harga kehidupan ini. Yang semakin butuh, dia semakin lemah. Yang semakin dia tidak butuh, dia semakin kuat. Kayak gitu. Seumpama ya, ada orang tawar-tawaran tanah. Kayak gitu. Dia nggak ingin menjual. Tapi kemudian si pembeli sangat butuh untuk membeli tanah tersebut. Lah, karena dia tidak butuh menjual tanah, yang terjadi apa? Tanahnya bisa dijual dengan harga seenaknya sendiri. Contohnya ya, ada pendirian pabrik, pendirian PT, perusahaan. Ada pendirian pabrik, itu butuh tanah yang luas. Sementara yang punya tanah, tidak begitu butuh menjual tanahnya. Harganya langsung naik kan? Iya, betul. Ketika sebuah PT itu membeli tanah-tanah tersebut, bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat. Seenaknya sendiri ngasih harga. Karena apa? Yang punya tanah tidak begitu butuh. Ini. Yang sama itu, kasus-kasus pondok pesantren. Untuk pengembangan pondok pesantren. Tetangga kanan kirinya ya, dong saya butuh jual tanah juga enggak. Ya saya mau sih jual tanah ke pesantren. Tapi harganya ya naik lah. Ini, orang kalau sudah tidak butuh, kekayaannya ini akan berlipat ganda jadinya. Harga tanah bisa melambung naik karena dia nggak butuh jual tanah. Ini. Maka ketika kita itu punya tabungan misalkan, yang menjadikan kita memiliki rasa pede, rasa kaya, ini kita akan makin kaya raya. Lihat Pajero Sport, saya beli sih bisa. Ya gitu. Saya beli sih bisa, tapi saya sudah cukup lah pakai itu aja, penter aja sudah. Uang saya juga banyak itu dari rekening. Ketika kondisi mentalnya seperti itu, dia akan semakin kaya raya, semakin didatangi uang. Ini trik loh. Kayak gitu. Ini trik. Supaya kita merasa tidak butuh, kita akan semakin didatangi. Ini. Itu kalau untuk triknya uang. Ini. Maka ya memang kita itu ya memang harus memiliki kreativitas. Bagaimana kita itu menciptakan diri kita agar tidak butuh-butuh amat dengan yang namanya uang. Caranya supaya tidak butuh, kayakan diri kita. Itu. Sudah nggak apa-apa. Kita itu mungkin berusaha keras agar punya tabungan. Kita berusaha keras agar punya memegang uang. Supaya apa? Supaya kemudian kita punya rasa tidak butuh. Ini trik marketing. Kayak gitu loh. Tapi sebetulnya tanpa kita itu menggunakan sistem tabungan pun kita bisa menggunakan sistem trik mental. Ya, menggunakan mentalitas kita untuk menaklukkan dunia itu bisa. Kayak gitu. Caranya bagaimana? Ya mudah. Manusia itu menjadi miskin karena butuh. Kalau kita beli sesuatu karena rasa butuh, oh saya butuh cangkir. Akhirnya apa? Saya butuh cangkir, akhirnya saya itu membeli cangkir. Ini supaya kita punya rasa, ya punya rasa kaya. Supaya kita itu menemukan kekayaan sejati, kita itu ketika belanja jangan menggunakan rasa butuh kita. Tapi gunakan rasa kaya kita. Contohnya kayak gini. Prakteknya kita beli cangkir. Kalau kita butuh, akhirnya kita menjadi budak cangkirnya. Loh, saya butuh cangkir, beli cangkir ya kan? Ya. Nah, supaya kita menemukan kekayaan yang sejati, iya gitu ya. Saat kita belanja, jangan memfokuskan kepada perasaan butuhnya, tapi fokus kepada perasaan kayanya. Saya kaya bisa beli, saya bisa bayar cangkir. Saya kaya, saya bisa beli cangkir. Ya sudah saya bayar. Itu loh. Jadi ketika kita belanja, itu jangan difokuskan kepada rasa butuhnya. Tapi kita fokusnya kepada rasa kaya. Oh, saya punya duit kok, saya bisa bayar. Bes, bayar. Padahal prakteknya sama-sama membayar kan? Yeah. Sama-sama beli kan? Tapi energinya menjadi berbeda ketika apa? Kita belanja tapi dipicu oleh rasa kaya. Jadi kalau kita belanja dipicu rasa kaya, loh saya punya kok.
saya bisa bayar, saya bayar. Itu namanya kita itu sudah memiliki sistem, kita itu lepas dari rasa butuh. Ini perlu dicatat banget ini. Saya ulang ya, kalau belanja, kok kita ingin menemukan kekayaan sejati, jangan membayar karena rasa butuh. Tetapi membayarlah karena rasa kaya. Karena kalau kita itu membayar karena rasa butuh kepada benda tersebut, mau tidak mau, ya, mau tidak mau, fa'anta asiruhu, kita menjadi budaknya. Kita butuh cangkir, kita menjadi budak cangkir. Tapi kalau kita, oh saya punya uang kok saya bayar. Maka ini saya dalam training saya sering saya menyampaikan, kalau kalian belanja, jangan dipicu oleh rasa butuh. Tapi apa? Piculah rasa kaya. Karena dengan kaya, kita itu berada di atas uang. Kalau rasa butuh, kita menjadi budaknya uang. Itu. Cuman trik mental. Ya makanya saya ya jujur saja. Tadi kan saya menyampaikan, kalau kita itu punya uang sekian miliar, kita lihat mobil, Pajero ya cuman ketawa aja. Butuh juga enggak. Kayak gitu kan. Itu trik marketing. Saya enggak menggunakan si trik itu, enggak. Saya cuma menggunakan trik mental tadi. Kayak gitu. Ketika saya bayar, saya memicu, saya bicara kepada diri saya sendiri. Saya punya uang kok, saya bayar. Bukan, saya butuh kamera, kita harus beli kamera. Bukan itu. Saya punya uang, saya bisa bayar kamera. Kayak gitu. Saya punya uang, saya bisa bayar mic. Itu. Jadi, picu dengan rasa kaya. Mindsetnya diganti, jangan karena butuh, tetapi karena kaya. Ini triknya untuk menemukan kekayaan kita kepada uang. Itu. Loh kemudian, untuk kehidupan sehari-hari, juga sebetulnya sama. Bagaimana kita itu lepas dari sebuah kebutuhan, ya, itu kita harus memiliki kekayaannya dulu. Kayak gitu. Saya kasih contoh seperti ini. Misalkan, kamu itu di kampung ya, kamu di kampung sebagai seorang ustadz. Tapi nggak pernah ada orang yang memakai kamu. Artinya nggak ada yang, oh Pak Ustadz, supaya mengisi pengajian, ya gitu ya. Nggak pernah laku mengisi pengajian misalkan. Tapi ternyata ilmu kamu sangat laku sekali di media sosial. Kayak gitu kan? Ya. Ilmu kamu sangat laku di media sosial, tetapi di dunia realita ilmumu tidak laku. Lah, ketika misalkan bulan Rajab, kamu nggak ada orang yang mengundang pengajian. Kan pede aja jadinya kan? Iya. Lah, cuma diundang ngaji sama orang kampung. Uangnya seberapa juga enggak. Tenarnya nggak seberapa. Tuh di media sosial, saya malah laku keras. Ini kan jadinya apa? Jadinya dia itu punya kekuatan untuk kaya. Karena apa? Dia memang sudah mengkayakan dirinya di media sosial. Jadi caranya untuk kita tidak butuh, ya kita harus kaya. Kayak gitu loh. Kita harus kaya dulu. Di titik mana kita itu harus kaya? Mungkin, misalkan kamu di lingkungan kantor, tidak begitu dipakai oleh bos. Karena tidak disukai oleh si bos. Tapi ternyata, ya, kamu itu sangat laku di dunia pertanian. Artinya apa? Ketika jualan obat-obatan pertanian laku keras, ya akhirnya nggak begitu butuh dengan si bos kan? Iya. Karena sudah kaya dengan dunia pertanian. Itu sama saja. Nah, maka kalau kita itu ingin tidak butuh dengan sesuatu yang lain, kita harus kaya dengan sesuatu yang lain juga. Saya seperti itu. Saya kasih contoh. Gus Baha, itu kelihatan banget apa enggak? Dia itu sangat tidak butuh dengan uang. Kelihatan. Kelihatan itu. Lawung sendal, pakai sendal swallow, beliau sudah cukup. Pakai peci, ya, Kiai Bahauddin Nur Salim itu, pakai peci ya, seenaknya sendiri. Pakai baju yang harga 50.000 ya, mungkin bagi beliau sudah cukup. Rumah sederhana bagi beliau juga sudah cukup. Kayak gitu. Bahkan beliau itu kalau diundang pengajian susah banget.
Kayak gitu loh. Susahnya apa? Beliau itu merasa, loh saya sumbernya ilmu, masa kemudian saya itu diperbudak sama jamaah, disuruh-suruh datang. Bukan ilmu lah yang harus datang. Kalian yang harus datang kepada ilmu. Al ilmu yakti wala apa? Al ilmu yu'ta wala yakti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Makanya Gus Baha kalau diundang pengajian, dia tersinggung. Loh, kok saya yang suruh datang sama kamu? Ya kamu lah harus datang sama saya. Oh, saya sumbernya ilmu. Nah, ini kan berarti orang yang merasa tidak butuh kan? Iya. Tapi apa? Gus Baha memiliki rasa tidak butuh dengan penghargaan. Dengan cara apa? Dia mengkayakan dirinya. Di mana apa? Dia itu sangat konsisten memegang teguh kepada ilmu pengetahuan. Dari kecil mungkin sampai sekarang. Kerjaannya belajar terus sampai dia pintar. Sesudah itu beliau diamanai pondok pesantren. Warisan dari orang tuanya. Ya beliau istiqomah ngaji di pondok pesantren. Supaya apa? Supaya menimbulkan rasa kaya dalam hati. Saya nggak butuh popularitas. Wong saya ngasuh pesantren warisan ayah juga sudah selesai. Saya sudah mulia. Kayak gitu loh. Saya nggak butuh gelar doktor. Karena tanpa gelar doktor pun saya sudah tenar sebagai orang yang pintar. Ini yang namanya kekayaan sejati seperti itu. Jadi untuk menemukan kekayaan sejati justru kita itu harus kaya di sebuah bidang, nanti kita tidak butuh dengan bidang yang lain. Kayak gitu. Nanti kita tidak butuh dengan bidang yang lain. Jadi yang namanya kita itu membangun rasa tidak butuh, di mana rasa tidak butuh itu adalah kelemahan kita, titik lemah kita. Wa kanal insanu dha'ifa, titik lemah kita. Caranya justru apa? Kita itu harus kenyang dulu di sisi yang lain, kita kaya dulu di sisi yang lain. Kayak gitu. Wong jujur saja, selama ini sudah berapa tahun saya itu aktif di media sosial. Kayak gitu loh. Dan saya mungkin ya disebut dari dulu disebut populer di media sosial ya. Kayak gitu. Maka apa? Saya ketika tidak begitu dihormati sama masyarakat sekitar sini misalkan. Ya saya nggak begitu tersinggung. Karena apa? Ya ngapain saya nggak dihormati di sini? Wong saya sudah kaya. Saya sudah punya masa di media sosial. Nah ini, kita harus tekun kepada sesuatu sampai kita kaya sehingga kita tidak butuh dengan yang lain. Itu triknya seperti itu. Jadi orang ingin tidak butuh ini. Kayakan dirinya dengan sesuatu yang lain. Boleh kita nggak butuh dengan uang, nggak usah kita itu kita nggak usah mengejar-ngejar uang sebagai miliarder, nggak apa-apa. Kayak gitu. Tidak apa-apa. Tapi apa? Bangun dulu sistem kita itu tidak butuh kepada uang dengan cara apa? Mengkayakan diri kita dengan ilmu. Lah iya kalau sudah menjadi ulama besar misalkan, sudah menjadi profesor, orang menghormati semuanya. Lah artinya uang apa sih? Nggak ada artinya apa-apa jadinya. Ini. Atau mungkin nggak suka baca buku, tapi sukanya bisnis. Ya sudah, perbanyak uangnya. Nanti apa? Kalau kita direndahkan sama orang yang berilmu, Leo saya punya uang banyak kok, kamu mau merendahkan saya? Ada nilai tawar jadinya. Saat kita punya nilai tawar, itulah kekayaan. Cuma caranya kita punya nilai tawar bagaimana? Kita harus membangun satu sistem kekayaan. Entah itu kekayaan di bidang ilmu, entah itu kekayaan di bidang uang, entah itu kekayaan di bidang bisnis, entah itu kekayaan di bidang kepegawaian. Kayak gitu. Harus ada nilai plus dalam diri kita supaya apa? Kita tidak butuh dengan sesuatu yang lain. Kayak gitu. Berarti tarik ulur lah. Tarik ulur. Satu bidang kita kayakan, kita kejar sampai kaya supaya kita tidak butuh dengan yang lain. Kayak gitu. Satu bidang kemudian kita itu mengejarnya sampai total, bidang yang lain tinggalkan. Sehingga apa? Kita itu, ketika kita itu mengkayakan diri kita pada satu bidang, kayak gitu, nilai tawar kita itu menjadi tinggi. Karena apa? Kita merasa sudah tidak butuh. Berarti kesimpulannya, kekayaan sejati itu apa? Kekayaan sejati itu adalah rasa di mana kita itu sudah tidak butuh. Ketika kita sudah tidak punya rasa butuh, nilai tawar kita dengan dunia itu menjadi tinggi.
Cuma syaratnya kita punya nilai tawar yang tinggi kepada dunia, syaratnya kita harus kaya di suatu bidang. Yang minat uang, kayakan dirinya dengan uang. Yang minat ilmu, kayakan dirinya dengan ilmu. Yang minat jabatan, kayakan dirinya dengan jabatan. Kayak gitu. Ya. Yang minat apa saja, kayakan dirinya dengan hal tersebut. Nanti kita tidak butuh dengan sesuatu yang lain. Begitu.